Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu malam ini dalam online Bible Study. Malam ini adalah sesi ke-14 Injil Lukas. Saya beri tema bukan agamawi. Ya, jadi kita sudah seri 14, masih belum selesai. Rupanya Lukas agak panjang karena pembahasannya detail, Saudara. Ya, tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur bisa bersama-sama meskipun lewat online untuk belajar bersama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar setiap kami. Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini adalah sesi ke-14 Injil Lukas, bukan agamawi. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita sudah memasuki pasal 14 Injil Lukas ya. Jadi sebenarnya temanya kalau mau diringkas gitu ya, jangan hanya datang kepada Tuhan Yesus, jadilah muridnya. Sebab banyak orang hanya datang atau daftar saja jadi Kristen, tapi tidak jadi murid. Itu intinya ada di sana itu, saudara. Ya. Oke, kita baca dulu Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 6, saudara. Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 6. Ini kok pelan ya. Oke, saya bacakan ya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Ini hari Sabat, saudara. Yesus datang ke rumah orang-orang Farisi, ke salah satu seorang pemimpin dari orang Farisi. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Perhatikan kalimat ini. Semua yang hadir mengamat-amati dengan seksama. Teliti gitu dilihat. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya, nggak mau jawab. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya, saudara. Di kasus lain, Tuhan Yesus dipersalahkan karena melanggar hari Sabat. Tapi selalu saja Tuhan memberikan kebenaran, ya. Jadi konteksnya itu mereka mau cari salahnya Tuhan. Perhatikan kalimat mengamat-ngamati dia dengan seksama. Bukan untuk belajar, tetapi untuk mencari alasan untuk menyalahkan Yesus. Ya, jadi yang sedang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan melanggar hari Sabat sebenarnya. Ya, bukan Sabatnya yang jadi masalah. Masalahnya adalah ketika aturan agama membuat manusia kehilangan belas kasihan demi agama. Nah, itu sudah pasti salah. Demi agama, tapi orang kehilangan belas kasihan. Demi Tuhan, tapi tidak berbelas kasihan. Kan itu omong kosong. Itu ironi besar. Ya. Karena mereka domba atau lembu terperosok aja mereka tolongin. Lah manusia kok tidak? Kan aneh sebenarnya itu. Itulah kemunafikan orang-orang yang beragama itu. Yang agamawi, tanda kutip. Agamawi itu hanya mementingkan legalitas aturan-aturannya begini pokoknya, tapi melanggar belas kasihan, tidak punya belas kasihan. Disitulah kesalahan utama banyak orang. Ya, ketaatan kepada Allah dan hukumnya tidak boleh dipisahkan dari kasih antar manusia. Makanya agama dapat membuat seseorang sangat teliti mengenai aturan-aturannya, tetapi sekaligus kehilangan belas kasihan.
Ini ironi manusia, saudara. Ya. Nah, kemudian ayat 7 sampai 11. Saya bacakan dulu ya, saudara. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, yang mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, kau akan menerima hormat di mata semua tamu yang lain. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ironinya lagi, di dunia ini banyak orang suka meninggikan diri. Suka kalau dipuja-puja, kalau dihormati. Udah gitu merasa puas kalau dihormati. Ini kecenderungan secara umum ya. Makanya ajaran firman Tuhan melawan arus dunia ini. Kita jangan meninggikan diri, kita merendahkan diri. Sebab barang siapa meninggikan akan direndahkan Tuhan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan Tuhan. Prinsip ini prinsip sederhana tapi orang tidak mengerti dan ngerti pun tidak mau melakukannya. Ini benar-benar suatu ironi, saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat, itu hari itu ada suatu tempat, kalau suatu tamu itu ada tempat kehormatan. Nah, orang berusaha ke situ. Padahal nanti kalau ada yang lebih terhormat lagi, dia diusir dari tempat itu. Malu-maluin kan? Nah, jadi yang dimaksud rendah hati, itu bukan pura-pura nggak punya, saudara. Bukan. Nanti orang kaya pun kalau disuruh rendah hati, aku tidak punya. Bukan itu. Salah. Yang dimaksud rendah hati itu tidak perlu membuktikan. Kalau misalnya kita lebih tinggi dari yang lain, nggak perlu dibuktikan juga. Ya, itu rendah hati namanya. Ya. Dan kalau orang memang lebih rendah dari yang lain, rendah hati itu menerima apa adanya, tidak perlu aku malu, minder. Itu tidak rendah hati, itu sombong sekali. Tempatnya kalah dengan yang lain, tapi tidak mau mengakui kekalahannya, kesalahannya. Ya, jadi saudara kita nggak perlu minder, sebab minder itu sebenarnya sombong. Aku dia lebih kaya loh, aku minder. Nah, itu sombong artinya, tidak mau menerima keadaannya. Makanya kita harus belajar, belajar saudara menerima keadaan kita apa adanya saja. Kalau misalnya suara orang lain jauh lebih baik dari kita, puji Tuhan, aku senang suaranya dia lebih baik. Kalau orang sukses, aku senang, happy kalau dia sukses. Iya kan? Masa kita happy kalau dia gagal? Happy kalau kita menang sama orang lain? Itu sakit jiwa orang yang seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, kalau orang mengundang sahabat-sahabatnya, ya mengundang saudara-saudara, itu bukan dilarang. Artinya bukan itu, saudara. Konteks perikop ini adalah, kalau kamu melakukan perbuatan kasih, jangan berharap kembali. Kenapa seseorang mengundang orang kaya, mengundang sahabatnya? Supaya dapat sesuatu kembali.
ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan kasih, jangan berharap dibalas, ya. Lah kok ada yang ngajarin kasih persepuluhan nanti minta dibalas Tuhan 100 kali katanya. Ini kan rusak ajaran-ajaran seperti ini. Itu tidak alkitabiah sama sekali. Itu ngajarin orang dagang sama Tuhan. Bertobat lagi ya, saudara. Orang yang mengajarkan kebohongan atau kepalsuan itu terkutuk loh, saya ingatkan ya. Makanya jangan jadi guru kalau nggak bisa jadi guru. Jangan khotbah kalau nggak bisa khotbah. Begitu kita diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, kita harus belajar sungguh-sungguh. Lupakan kepentingan diri sendiri. Yang penting apa adanya disampaikan. Begitu ya, saudara ya. Mengerikan loh dunia ini. Banyak orang tidak sadar melawan Alkitab sebenarnya. Ya, ada banyak motif ketika seseorang berbuat baik sama orang lain supaya nanti dibalas. Atau minimal supaya dilihat orang lain aku baik. Itu motif-motif yang tidak baik sebenarnya. Ya. Kasih yang lebih tinggi itu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu membalas. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk keselamatan kita semua, padahal kita tidak bisa balas. Mau dibalas dengan apa? Makanya persembahan uang berapapun tidak akan bisa melunasi hutang kita sama Tuhan. Makanya yang Tuhan minta adalah setelah ditebus, kau jangan buat dosa lagi. Kau harus hidup untuk Dia, untuk Tuhan maksudnya. Ya, jadi kita itu melakukan sesuatu, jangan berharap upah. Upahnya nanti di surga saja. Gitu. Oke. Ayat 15 sampai 24, Saudara. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Perhatikan baik-baik, Saudara. Ada perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang pertama, alasannya baru beli ladang. Dia mau mengerjakan ladangnya. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku hendak pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi baru beli 5 pasang lembu kebiri. Ia mau ngurusin lembunya dulu. Tapi yang lain lagi, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Baru nikah, saudara. Ya. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat kosong. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, ini memang ironi. Undangan dari surga disebar ke umat pilihan mula-mula, Israel. Tapi mereka menolak, ya, disebar ke seluruh manusia hari ini. Tapi banyak yang menolak. Kenapa? Karena banyak urusan duniawi. Mau ngurusin bisnisnya dulu, mau ngurusin ladangnya, lembunya, baru nikah, mau menikmati dunia dulu. Alasannya macam-macam. Ya.
Padahal undangan dari Sang Tuan ini menggambarkan undangan dari surga. Dan itulah yang terjadi hari ini, saudara. Saudara perhatikan saja. Orang kalau diajak eh, ikut Tuhan, alasannya macam-macam. Tidak tertarik. Tapi kalau diajak bisnis atau yang menghasilkan uang, wah semangatnya luar biasa. Ya kan? Nah, makanya malam ini adalah peringatan untuk kita semua. Jangan banyak alasan. Ya. Padahal alasan itu sebenarnya ya masuk akal menurut ukuran manusia. Ya, jadi dan alasan-alasan itu kan baik, bisnis, kerja keras dan itu kan baik. Tapi jangan sampai sesuatu yang kelihatannya baik itu menjadi penghalang ketika semuanya itu ditempatkan di atas kepentingan Tuhan. Jadi seseorang itu masalah terbesar manusia itu seringkali bukan sesuatu yang jahat. Kelihatannya tidak jahat, tapi sesuatu itu menempati tempatnya Tuhan. Tuhan digeser ke bawah prioritasnya. Dan itulah ironi manusia yang berikutnya. Manusia ditawari keselamatan, tapi mereka lebih penting keselamatan duniawi. Ya. 21 sampai 24. Tadi sudah kita baca ya. Jadi semuanya jadi diundang akhirnya. Akhirnya semua diundang, saudara. Itu artinya apa? Berlaku undangan untuk semua manusia. Kerajaan Allah tidak dibangun berdasarkan status sosial manusia. Siapa saja. Makanya yang dianggap penting oleh manusia belum tentu penting di mata Tuhan. Ya, yang merasa dirinya layak malah ditolak nanti karena sombong kan. Itu. Apalagi yang jahat tidak mau bertobat, ya pasti ditolak Tuhan. Saudara. Kegiatan gerejawi itu nggak penting, saudara. Orang melakukan kegiatan gereja, bikin gereja, tapi hatinya jahat terhadap Tuhan, ya percuma, ya kan? Hanya orang bodoh yang melakukan itu, kegiatan-kegiatan agama, tapi tidak punya belas kasihan sama sesamanya. Bahkan berani jahat. Itu orang sangat bodoh, ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 25 sampai 33 ya. Oke. Saudara, ini agak panjang perikop yang ini. Kita baca perlahan ya. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berdusun-dusun, berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, kalau orang tidak mengerti, membaca ayat ini akan bingung. Seolah-olah kita disuruh membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara, bahkan nyawanya sendiri. Supaya jadi murid Tuhan. Bukan itu maksudnya. Makanya setiap kita harus bisa membaca Alkitab dengan benar. Ada yang harafiah, ada yang figuratif. Ingat baik-baik itu. Membenci ini tidak boleh diartikan literal membenci. Kalau gitu aku benci keluarga aku semuanya ikut Tuhan. Bukan itu. Ya hati-hati ya. Meskipun ini bahasa Indonesianya kelihatannya begini, tapi kita harus punya pengertian. Suatu pengertian yang benar tidak dibangun oleh satu ayat saja, seluruh ayat. Bukankah hukum kasih yang terutama? Nah, kalau orang mengerti hal itu, maka akan berpikir ulang, maksudnya apa ini? Nah, gitu. Tapi kalau orang mengerti bahasa Ibrani, latar belakangnya, di dalam teks Ibrani, kalau ini setara dengan, ah, kan perjanjian baru itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi ada terjemahnya dalam bahasa Ibrani. Dipakai kata sane. Kata dasarnya sane. Sane itu artinya bukan membenci, saudara. Misalnya gini, saya sane A itu dibanding B. Bukan saya benci A, bukan. Saya lebih mencintai B dibanding A. Lebih mengasihi B dibanding A. Itu artinya. Jadi kalau
Barang siapa tidak sane terhadap bapak, ibu, istri, anak-anaknya, saudara-saudara, bukan membenci sebenarnya. Barang siapa tidak mengasihi mereka lebih kurang daripada mengasihi Tuhan, artinya lebih mengasihi Tuhan daripada mereka, maka mereka tidak dapat, ia tidak dapat menjadi muridku, gitu, saudara. Ngerti nggak ya maksudnya ya? Jadi, kalau kita tidak mencintai Tuhan melebihi orang tua kita, saudara kita, istri, pasangan, dan semuanya, maka kita nggak bisa jadi murid Tuhan. Itu maksudnya. Tapi ingat, Tuhan hukum yang terutama itu hukum kasih. Kita harus mengasihi orang tua, mengasihi istri, anak, dan seterusnya. Gitu ya. Supaya tidak salah mengerti. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak, tidak dapat menjadi muridku. Kalau orang tidak mau pikul salibnya, ia tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Makanya banyak orang mau ikut Tuhan Yesus, mau diberkati, mau hidup nyaman, hidupnya gampang. Itu nggak bisa jadi murid. Nggak bisa, saudara. Apalagi datang ke gereja cuma mau cari mujizat, cuma cari berkat, berkat fisik lagi. Itu nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Nggak mau pikul salib. Padahal ikut Tuhan Yesus pasti pikul salib. Pasti. Kita nggak salah aja di fitnah orang. Bayangin. Kita melakukan ibadah. Itu saja disalah-salahin sama orang. Bukan orang lain. Yang mengaku seiman pun bisa nyala-nyalain kita. Salib kita itu harus kita pikul. Ya, ayat 28 ini penting nih. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, ikut hitung dulu anggarannya. Hitung dulu, mau bayar harga nggak? Mau pikul salib nggak? Masih gampang marah nggak? Masih egois nggak? Nggak bisa kau jadi murid Tuhan Yesus kalau seperti itu. Hitung dulu anggarannya. Ya, enak aja ikut Tuhan Yesus cuma mau berkat jasmani, kekayaan. Emangnya pesugihan apa gereja itu? Banyak orang itu nggak ngerti, tapi dikasih tahu nggak mau tahu. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Ada nggak orang mau perang tidak hitung-hitungan dulu? Nggak ada. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Nah, hitung dulu anggarannya. Mau nggak menderita pikul salib? Mau nggak mematikan manusia lama kita? Banyak orang nggak mau. Nanti alasannya tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mau. Ya. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Kalau seseorang masih memiliki egonya itu, pengertiannya sendiri, nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nggak ada gunanya lagi kan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pengajaran itu nomor satu, saudara, yang mengubah mindset. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar ke sana kemari supaya manusia mengerti kebenaran. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu slide-nya. Jadi harga menjadi murid Tuhan Yesus itu harus mengutamakan Tuhan dibandingkan semua yang ada di dunia ini, dibandingkan orang tua, dibandingkan istri, anak-anak, saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Baru bisa jadi murid Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya. Harus mau memikul salib. Setiap kita ada salibnya sendiri. Ya. Kadang-kadang orang salah mengerti itu gini loh, saudara. Aku lagi pikul salib nih. Kenapa? Punya masalah. Masalahnya apa? Kemarin aku buat salah.
judi. Itu bukan pikul salib, itu masalah dosa. Pikul salib itu bukan itu, saudara. Pikul salib itu bukan soal ekonomi, bukan soal apa. Pikul salib itu simbol kematian terhadap kehendak diri sendiri dan kesediaan mengikut Tuhan Yesus sekalipun harganya sangat mahal yang harus dibayar. Itu pikul salib, ya. Lebih baik aku memilih Kristus daripada aku dapat dunia ini. Itu pikul salib. Aku lebih baik dimusuhi banyak orang daripada dimusuhi Tuhan. Itu pikul salib. Kalau orang nggak mau pikul salib, kompromi kiri kanan, jadi persis dengan dunia ini. Tapi di mulut masih mengaku percaya Tuhan. Dirinya sendiri ia bohongin, saudara. Ya, nah ini yang hitung dulu anggarannya tadi ya. Makanya kekristenan bukan sekedar keputusan emosi sesaat. Kalau saya menerima Tuhan Yesus, artinya saya ingin menyerahkan hidup saya. Bukan saya ingin diberkati hidupnya jadi mewah, jadi kaya. Bukan. Artinya aku menyerahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Itu ya. Makanya harganya harus tahu. Nah, seperti orang perang, hitung-hitungan dulu. Aku punya 10.000, dia punya 20.000. Dihitung dulu. Jangan sampai ikut Tuhan Yesus tapi gagal. Jangan mengikuti Tuhan Yesus tanpa memahami konsekuensinya, tanpa memahami tanggung jawabnya. Karena menjadi murid bukan hanya saya percaya, tapi saya menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Ya, begitu maksudnya. Melepaskan diri dari segala milik, itu maksudnya apa saja yang ada dalam diri kita ini, keinginan kita ini, kita lepaskan untuk kepentingan Tuhan. Itu maksudnya. Bahwa hidupku ini milik Tuhan, bukan milikku lagi. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan yang paling penting itu gini. Hidup kita ini dimiliki oleh siapa? Jawab itu. Banyak orang dimiliki oleh dirinya sendiri, belum melepaskan diri. Harusnya hidup kita ini dimiliki oleh Tuhan, saudara. Ya. Persoalan kepemilikan ini menjadi kunci kalau orang mau jadi murid Tuhan Yesus. Orang kaya memiliki banyak harta, tetapi belum tentu ia dimiliki oleh hartanya. Ia bisa dimiliki Tuhan, bisa dimiliki diri sendiri. Terserah dia. Tetapi Tuhan memperingatkan alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Karena di mata hartanya berada, di situ hatinya berada. Biasanya sebagian besar orang tua hatinya ada pada hartanya. Itu ya. Buktinya apa? Buktinya pelit. Sederhana saja. Ya, kalau untuk pekerjaan Tuhan saja pelit, yang lain jangan dibicarakan lagi, udah percuma. Untuk Tuhan aja dia pelit, ya kan? Nah, tapi orang kaya yang tidak pelit ya dia milik Tuhan. Ini bukan berarti orang miskin gampang masuk surga, saudara. Bukan. Orang miskin juga banyak yang pelit. Bukan hemat ya, kalau hemat harus. Pelit. Bahkan matre. Nggak punya uang tapi matre. Menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Kalau lihat orang kaya, iri. Dengki. Waduh, yang begini sama aja, saudara. Jadi sebenarnya bukan soal kaya, bukan soal miskin. Soal hati. Gitu ya. Hati kita ini dimiliki siapa. Jangan seperti garam, saudara. Garam yang sudah tidak asin lagi. Hidupmu sudah tidak ada gunanya, tinggal dibuang kalau seperti itu. Ya. Jangan jadi murid ngakunya tapi tidak berkualitas sebagai murid. Sehingga kita bukan cuma ikut Tuhan Yesus. Apakah kehidupanku ini menunjukkan bahwa aku adalah murid Tuhan Yesus? Ditanya itu. Apakah kalau orang lain lihat hidup saudara, saudara sudah seperti murid Tuhan Yesus, sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Jadi benang merahnya Lukas pasal 14 ini sedikit ringkasannya ya. Ayat 1 sampai 6 itu kalau agama tanpa belas kasihan jadi agamawi, saudara. Jadi yang dimaksud Tuhan supaya kita hidup itu jangan agamawi, bukan itu, ya.
Agama kalau tidak punya belas kasihan, begitulah jadinya agamawi. Dan itu tidak selamat, saudara. Terkutuk orang yang seperti itu. Ya. 7 sampai 11. Banyak orang itu mencari tempat terhormat. Tapi firman Tuhan bilang kalau engkau meninggikan diri engkau direndahkan. Itu sebabnya kita jangan sombong. Apapun keadaan kita, sekaya apapun, seberkuasa apapun, jangan sombong. Nanti suatu hari kau direndahkan. Ya, hati-hati. 12 sampai 14. Jangan kita melakukan kebaikan, itu transaksional. Supaya dibalas. Aku kalau nolong dia, untungnya ada tuh. Kalau aku punya koneksi itu ada untungnya. Gitu. Nah, itu bukan kasih, itu transaksi. Di antara saudara bertobat lagi. Ada yang memberi persepuluhan tapi minta dibalas Tuhan. Bertobat, itu transaksi. Dagang itu. Itu sebenarnya kurang ajar sama Tuhan. Jangan pernah begitu. Semuanya itu milik Tuhan. Kita berapapun yang diberikan. Firman Tuhan sudah jelas. Sekalipun semua yang kau miliki kau berikan ke Tuhan. Tubuhmu pun dibakar sebagai korban bakaran. Percuma kalau tidak punya kasih. Itu loh. Ya, banyak orang menolak undangan Tuhan hari ini. Kenapa? Mereka lebih memilih kepentingan duniawinya. Aku masih banyak urusan, bisnisku besar. Aku nggak bisa menunjukkan diri di gereja. Sebab apa? Nanti aku dicela orang, malu. Banyak yang masih begitu, menolak undangan Tuhan. Ya, itu sih cari binasa namanya. Ada lagi yang mengikut Tuhan Yesus tanpa komitmen. 25 sampai 27. Nggak ada komitmennya. Ya. 28 sampai 32. Nggak hitung dulu. Nggak mau bayar harga. Ya. Ayat 33, kita harus meletakkan kepemilikan hidup ini di atas Tuhan Yesus. Ya. Jangan sampai kita itu jadi murid Tuhan Yesus, tapi kehilangan fungsi. Seperti garam sudah tidak asin lagi. Ya percuma. Banyak orang seperti itu loh. Sudah jadi Kristen puluhan tahun. Terus melempem. Tahu melempem nggak, saudara? Terus memble. Terus lemas. Bosan, jenuh. Seperti garam sudah tidak asin lagi. Tinggal dibuang aja orang seperti itu. Ya. Sekarang tiga pertanyaan besar untuk kita semua. Yang pertama, apakah saya datang kepada Tuhan Yesus karena saya butuh Dia? Atau karena saya membutuhkan sesuatu dari Dia? Nah, ini beda loh, saudara. Ya. Motivasinya apa orang datang ke Tuhan? Karena kita memang mengasihi Tuhan, butuh Tuhan. Atau kita butuh sesuatu dari Tuhan. Butuh harta, butuh berkat, kekayaan, butuh kekuasaan. Nah, itu beda, saudara. Ya. Yang kedua, tanya terhadap diri sendiri. Apakah saya melayani Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk mendapatkan pengakuan dari manusia? Oh, dia aktivis, oh dia rohani atau begitu. Tanya diri sendiri, saudara. Ya, harus tanya supaya motivasi kita dari hari ke hari makin dibersihkan. Yang ketiga, apakah Tuhan Yesus benar-benar menjadi Tuhan di dalam hidup kita? Dijawab masing-masing. Ya, sebab kalau seseorang lebih mengutamakan yang lain dibanding Tuhan Yesus, ya berarti Tuhan Yesus tidak diperlakukan sebagai Tuhan. Begitu, ya. Kesimpulannya, saudara, Lukas ini cerita mulai perjamuan sampai menuju salib, ya. Akhirnya kita bertanya sama diri sendiri saja, kita mau ikut Tuhan itu mau pikul salib atau tidak, mau bayar harga atau tidak, mau menyerahkan hidup kita atau tidak. Tanya diri kita ini milik siapa sebenarnya, pemiliknya siapa. Ada banyak orang masih memiliki dirinya sendiri, bukan dimiliki Tuhan. Tidak mau melakukan kehendak Tuhan karena masih banyak kepentingan diri sendiri yang begituan tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Ya, saudara ya. Jadi ada banyak sekali hikmat yang kita dapat di Lukas pasal 14 ini. Makanya kita kalau baca Alkitab harus
mengerti konteksnya dan aplikasinya dalam hidup kita sekarang ini. Jangan cuma mengerti bahasanya saja, harus ditangkap intinya, konteksnya, dan aplikasinya hari ini. Supaya kita tidak hanya mengerti, tapi hidup kita diubahkan. Saudara. Amin ya semuanya ya. Ah, oke, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan raise hand kalau mau bertanya. Oke, yang pertama Bu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, Pak, saya cuma mau nanya yang 14 ayat 23, ya, yang paksalah orang-orang. Nah, ya. itu kalau kalau nggak ngerti sekilas tuh kayak kok kontras dengan free will ya Pak gitu ya Pak. Oh, Nah, ya, padahal kalau saya googling bahasa aslinya itu mendesak dorongan penuh kuasa agar ya, undangan tersebut benar-benar diterima. ya. Tapi kan pada akhirnya menurut Tuhan tuh urgent sekali nih undangan ini. Tapi pada akhirnya balik lagi ke free will masing-masing ya Pak. Betul, betul. Jadi meskipun dipaksa, kan orang tetap Hmm. bisa nggak datang. Iya, iya. Seperti sekarang ini misalnya. Kalau kita bilang binasa kau kalau tidak bertobat, kan itu sudah sekedar memaksa. Kita sudah ngotot itu udah memaksa itu. Tapi orang keputusan terakhir masing-masing. Buktinya banyak orang menolak juga kan? Iya, Gitu. iya. Ya, Jadi dipakai kata dipaksa sebenarnya juga bagus. bagus, bagus. Mendesak. Iya, walaupun bahasa aslinya sih bukan dipaksa tapi mendesak Iya. gitu ya. Kan kalau ibu perhatikan bagaimana saya khotbah, sebenarnya saya mendesak semua orang loh. Iya, iya Pak. Kamu binasa loh nanti. Iya, Bukan saya marah-marah buat apa, saya nggak ada untungnya. Itu iya. mendesak supaya, oh ya juga ya gitu. Karena mengingat ini urgent banget ya Pak. Iya, Ya, yang lain tuh nggak situasinya. urgent. Yang dunia itu nggak urgent, kekayaan dan semua itu nggak urgent. Yang urgent itu kita harus secepatnya selamat. Iya, Gitu. iya Pak. Itu aja. Oh itu aja. Oke. Informasi aja. Ya, Ya, makasih ya Tuhan Pak ya. berkati, Tuhan Ya, berkati. terdekat juga. Berikutnya Pak Made, silakan. Ya, Pak, terima kasih. Loh, kok hilang? Selamat malam, Pak. Salam. Shalom. Videonya hilang ya, Pak? Eh, Ah, ada. yang ini kira-kira salam. Ya, shalom, Ya, silakan. ya. Salam, Pak. Ya, ayat yang ayat yang ke-12, Pak ya. Ya. Siapa yang harus diundang dan Yesus berkata juga dan sebagainya dan sebagainya, Pak. Dan Hmm, apakah bisa ini mempunyai juga pengertian, Pak? Kan kalau kita melihat di Injil itu banyak dikontraskan antara yang kaya dengan yang miskin, Pak. Dan di mana yang Bapak tadi juga menjelaskan bahwa tergantung hatinya, Pak ya. Kalau yang betul. kaya juga hatinya bagus, memberkati dan sebagainya, tidak masalah begitu, Pak. Betul. Cuman satu satu hal yang di sini, Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa maknanya itu adalah biar kita itu mengundang orang itu jangan mengharapkan sesuatu begitu. Ya. Itu Pak harapkan ini. Uh, apakah bisa juga maknanya begitu Pak kalau kita melihat dari kontradiksi antara kaya dan miskin tadi kan Tuhan juga di dalam khotbahnya di bukit itu kan kamu harus miskin begitu Pak. Miskin artinya uh, hati kita dan sebagainya miskin begitu. Dan di yang lain juga disebutkan bahwa tatkala kita ini masalah keselamatan Pak, kalau kita mengundang orang, membawa orang ke dalam keselamatan itu seperti yang di Matius juga kan dibilang tatkala kamu masuk ke rumah seseorang, tatkala kamu ditolak dan kebaskan debunya. Apakah bisa pengertiannya ke sana juga Pak? Artinya orang kaya itu artinya dalam artian bahwa dia itu mempunyai sifat-sifat ter, terikat kepada kekayaannya, egois dan sebagainya. Itu kira-kira Pak, menurut Bapak kira-kira mungkin tolong diluruskan apakah Oke, bisa baik. bisa Baik. punya pengertian demikian. Terima kasih. Baik. Kalau yang ini maksudnya adalah kalau kamu ngundang yang kaya-kaya, yang saudara-saudaramu, itu kan sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu, Pak. Ya, Ini konteksnya itu.
Kalau kamu ngundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh kan kamu nggak dapat apa-apa nanti. Nah, mau nggak kamu melakukan itu? Jadi ini konteksnya itu bukan berarti nggak boleh ngundang saudara ya, bukan itu. Maksudnya kita itu jangan transaksional ketika melakukan kasih. Itu. Kalau yang soal berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan miskin yang ini Pak, miskin beda lagi tuh. Miskin di situ Ya, membutuhkan Allah maksudnya ya. Jadi sebenarnya semuanya ini soal hati, soal motivasi. ya, Bagaimana kita hidup digerakkan oleh motivasi apa? Itu yang penting. ya Itu itu ya Pak. saja Pak. Terima Oh kasih. itu saja. Kasih Pak. Oke Ya, baik, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Pak Yaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau tadi Bapak sampaikan membangun sebuah menara, hitung dulu anggaran. Kemudian memang secara spontan anggaran ini kan selalu terbawa dengan pikiran uang kan begitu Pak kan. Betul, Nah, tapi kalau secara harfiah itu jelas uang paling tidak Pak kan. Nah, betul. tetapi ternyata tadi Bapak sampaikan ke arah figuratif. Nah, pertanyaan saya, anggaran ini kira-kira apa-apa saja dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu pengertiannya secara rohani begitu. Oke, Makasih. baik, baik. Jadi di perumpamaan itu, ibarat orang mau membangun menara, harus dihitung dulu budgetnya, anggarannya. Karena dibutuhkan kan? Nah, itu kan menggambarkan kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, nanti ada harga yang harus dibayar, biayanya. Apa saja itu? Nah, itu yang dijelaskan, Pak. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan melebihi orang tuanya dan sebagainya tidak bisa jadi murid. Barang siapa tidak memikul salibnya tidak bisa jadi murid. Nah, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Nah, itu harganya, Pak. Itu biaya yang harus dibayar tadi. Bisa nggak? Itu budgetnya segitu. Kau bisa bayar nggak? Gitu. Ya, Hmm, Satu lagi Pak ya, ya boleh. sering juga ada, kalau saya nggak salah tadi juga ada Bapak sampaikan musuhmu 20.000, kau punya 10.000, kasih 10.000 dulu, baru menang. Ini kira-kira mana aplikasinya ini Pak? Makasih Pak. Di ayat itu tidak ada cerita itu, Pak. 10.000 lalu menang kan nggak ada ya? Ada nggak? Memang mungkin secara harga nggak ada Pak, tapi dalam tangkapan kita kan. Nggak bisa, Pak. Kalau baca ayat Alkitab nggak boleh ditambah-tambahin. Itu maksudnya adalah kita itu harus hitung dulu anggarannya. Kalau mau Ya. perang, hitung dulu kekuatannya. Gitu. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, hitung dulu kamu mesti lakukan itu. Bisa nggak? Gitu. Maksudnya gitu, Pak. Di perikop ini ya, kalau perikop lain, lain lagi. Karena setiap perikop di setiap kitab itu ada konteksnya. Konteks yang mau disampaikan ini itu. Kalau raja mau pergi berperang, ya hitung dulu. Apakah dengan 10.000 itu ya sanggup menghadapi lawan yang punya 20.000? Kalau sanggup perang, kalau enggak ya jangan. Ini konteksnya itu ini. Sama dengan kita mau ikut Tuhan Yesus. Mau pikul salib nggak? Nggak mau, ya jangan. Percuma, nggak bisa jadi murid. Gitu Pak. Hmm, Jadi secara apa tetap fokus kepada Tuhan Yesus Pak ya. Iya, betul. Hmm, Ini Ya. perikop-perikop ini bagaimana kita bisa jadi murid Tuhan Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Dan itu tidak murah. Harus melepaskan segala milik, pikul salib, dan lain-lain. Jangan transaksional gitu ya. Ya, makasih Pak. Shalom Pak. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Baik, yang berikutnya Michelle ya, Ibu Michelle. Silakan. Malam Pak Wiknyo, Malam. pas saya mau bertanya, kan tadi Hmm, Bapak sempat bilang ya, kalau misalnya kita harus berusaha bagaimana hidup kita itu bisa orang melihat Kristus dalam hidup kita. ya, Cuman kan seringkali itu mungkin ada seseorang yang hidupnya sulit, dan apalagi mungkin kesulitan yang dia alami itu buah dari dosa dia di masa lalu. Cuman oke. dia udah bertobat gitu Pak, cuman Ya, memang ya dia harus menuai apa yang dia pernah lakukan dulu. ya, Nah, orang itu tuh ingin
bersaksi bahwa walaupun dalam keadaan hidupnya Tuhan masih mengampuni dan masih memelihara dia. Cuman orang aja tuh udah ngeliat kan bahwa ya hidup kamu aja begitu karena kesalahan kamu. Nah, seperti itu gimana tuh Pak? Kita menunjukkan bahwa Tuhan tuh masih berkarya dalam hidup kita walaupun kita dalam kesulitan gitu. Kadang seringkali respon orang-orang kayak gitu kan akhirnya mengecilkan hati, bahkan orang jadi menyerah gitu, Pak. Oke, baik. Jadi begini, kalau kita mau bersaksi, itu bukan ketika sukses saja. Ketika kita dalam lembah kekelaman, kita bisa bersaksi. Meskipun saya kesulitan, saudara, tapi saya percaya Tuhan beserta kita. Makanya saya bisa hidup, saya tetap damai sejahtera. Nah, itu kesaksian yang luar biasa. Kalau kesaksiannya gini, saudara, bisnis saya 100 kali lipat sekarang. Itu mah kesaksian apa itu? Itu orang dunia juga bisa bersaksi yang begitu. Kesaksian soal kebenaran itu justru kebalikannya. Aku susah nih Tuhan, tapi aku bersuka cita karena Tuhan. Nah, itu baru luar biasa. Kalau orang bisnisnya sukses bersaksi itu mah gak luar biasa. Orang dunia juga bisa itu. Bersaksi itu sesuatu yang orang dunia tidak bisa lakukan. Jangan bersaksi, aku tadi eh, apa sakit gigiku sembuh. Ya itu mah biasa aja orang dunia juga sembuh. Kalau kesaksian itu yang tidak bisa dilakukan orang dunia ini karena Tuhan, karena kebenaran, karena ajarannya. Nah, dosa masa lalu itu nggak usah dipermasalahkan sama sekali. Kita sekarang menuai, ya nggak apa-apa, terima saja. Wong memang salahnya harus dituai. Tapi ingat, Tuhan mengasihi kita meskipun pernah buat dosa. Jangan buat dosa lagi. Yang penting itu sih. Nah, kalau mau kesaksian ya kesaksian biasa saja bahwa aku pernah buat dosa. Sekarang bertobat, makanya aku menuai. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku selamat di dalam Tuhan. Mau itu luar biasa itu. Gitu. Walaupun kesaksiannya seringkali diremehkan, nggak apa-apa ya Pak? Oh nggak apa-apa. Kita kalau kesaksian ada orang meremehkan, itu urusan dia lah. Urusan kita, kita lakukan untuk Tuhan. Kan gitu. Jadi kalau soal diremehkan itu oh, biasa saja. Saya aja banyak difitnah kiri kanan, oh biasa aja. Jangan dihiraukan. Dunia ini banyak Iya. orang jahat kok emang. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya Pak Epenius, silakan Pak. Shalom, selamat malam, Shalom. Selamat malam. pendeta dan kita semua. Terima kasih untuk pencerahan. Ayat ini saya bingung, itu luar biasa. Hari ini baru terima kasih, Tuhan berkati terus. Pertanyaan saya, Injil Lukas pasal 14 ayat 23 itu. Di situ 23, kan oke. ada kata Tuhan dan hambanya ini menunjukkan kepada siapa, Bapak tolong penjelasan lebih lagi. Oke, Saya, jadi ya, Tuhan di sini itu menggambarkan Tuhan. Hambanya itu menggambarkan manusia, semua manusia. Jadi intinya sederhananya gini, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya Tuhan mengundang semua orang. Cuma sayang sekali tidak semua mau datang. Gitu intinya. siap. Ya. Ada Saya lagi? pikir, itu kan saya pikir itu Tuhan itu kecil, jadi itu siapakah begitu. Saya mau penjelasan juga salah-salah itu yang saya mau tanya, karena udah besar tidak ada, jadi kan menunjukkan kepada Tuhan berarti Yesus dengan Allah berarti kan udah besar, itu yang saya bingung situ, itu yang tanya tadi. Oh iya Makasih ya. Bapak. Ini Iya kan ya. ini untuk penggambaran Tuhan dan hamba itu. Tuhan Ya. dan kita. Ya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Sama-sama. Berikutnya Pak Irwan, silakan Pak. Shalom Pak Winyo. Shalom. Ini hari padat Pak. Iya. Saya tertarik dengan yang pesta itu, yang hambanya itu yang beritahu bahwa, oh saya sudah undang yang miskin-miskin Ya. tanpa sepengetahuan bosnya gitu. Ya. Apakah berarti itu semacam pengikut Yesus Pak? Hambanya itu kita artikan. Oke, baik. Kalau kita membaca suatu perikop, itu yang penting konteksnya, Pak. Jadi sebenarnya sudah di undang-undang semua, tapi setelah itu bagaimana, Tuhan? Oh, masih ada tempat. Kalau gitu undang lagi yang lain. Itu kan cuma cerita, Pak. Intinya adalah Tuhan mau undang semua orang. Intinya cuma itu.
intinya adalah artinya Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Itu intinya. Jadi jangan jangan terjebak sama detail. Kalau terjebak kepada detail nanti konteks besarnya malah bingung gitu. Jadi jangan Dalam hal sampai itu, terjebak sama detail. ya dalam hal itu bukan Pak, berarti kalau misalnya orang tuannya itu mengundang semuanya pada waktu awalnya itu Pak. Jadi termasuk orang-orang kaya yang banyak excuse, banyak itu alasan-alasannya, dan juga orang-orang miskin pada pertama kali diundang. Bukankah situasi itu lebih baik? Ya makanya nggak bisa gitu Pak. Analisa suatu perikop itu tidak begitu. Analisa perikop itu dia kronologis gitu. Contohnya gini Pak, contohnya. Umat pilihan kenapa Tuhan pakai Israel? Kenapa nggak dipilih seluruh dunia aja? Ya kalau kita nanya-nanya begitu nggak ada habisnya. Intinya adalah awal mula Israel. Setelah itu berkembang ke seluruh area dan seluruh dunia. Memang begitu, ya. Ya Pak. Lalu pertanyaan kedua Pak itu mengenai orang kaya dan orang miskin. Ya, Apakah salah satu murid Tuhan Yesus itu ada yang kaya Pak secara materi itu? hmm, murid Tuhan Yesus. Saya rasa nggak ada yang kaya. Saya rasa nggak ada Semuanya yang kaya. nelayan dan lain-lain ya Iya, Pak. betul. Nggak ada yang kaya, Pak. Lalu terakhir Pak, memikul salib itu kadang-kadang kita interpretasinya adalah menderita. Jadi sebenarnya bukan penderitaan ya Pak. Jadi semacam mengikut Tuhan Yesus saja secara total. Jadi, memikul salib itu merupakan penderitaan itu pasti, Pak. Karena beban, kan. Tapi penderitaan itu belum tentu membuat kita menderita. Buat orang lain, oh itu penderitaan tuh. Tapi buat kita kesukaan karena mengikut Tuhan Yesus. Bisa juga. Contohnya ya, contoh. Gara-gara mengikut Tuhan Yesus kita difitnah ini, itu, dan sebagainya. Dimusuhi sama saudara, sama siapa. Ya biarin aja. Itu kan sebenarnya harusnya menderita ya. Tapi kalau kita mengerti ya kita nggak menderita. Tapi itu beban, Pak. Pikul Baik, salib terima itu kasih Pak. beban. Masih God bless. God bless, Pak. Oke, Pak Bas silakan. Langsung, Pak. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, terima kasih buat materinya pada malam hari ini Pak. Ada dua pertanyaan saya. Tadi sih di awal sudah ditanyakan juga oleh Pak Imade kalau nggak salah Pak. Ya. Tapi saya memperdalam saja Pak pertanyaan ini. Bagaimana pandangan Bapak? Ada pernah saya mengikuti sebuah doa di sebuah gereja persekutuan, dan doa hamba Tuhan itu dia berkata begini, Tuhan kirimkanlah kepada kami jemaat yang Jakeus ini kan kesannya orang kaya gitu Pak, buat gereja kami ini begitu. Nah, kalau berkaitan tadi tentang undangan ini Pak, kalau misalnya hamba Tuhan itu berdoa, dia meminta supaya didatangkan jemaat yang seperti Jakeus itu, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Oke. Iya, Saya Pak. baru sekali ini pernah dengar ada orang berdoa minta dikirim orang-orang kaya. Udah gitu jangan-jangan di gereja ini diterapkan 10% buah sulung dan selain sebagainya. Kayak bisnis saja. Aduh, nggak kepikir saya. Tapi intinya gini, jangan pernah transaksional sama Tuhan. Kalau hitung-hitungan di otaknya hitung-hitungan, udah pasti Tuhan tidak berkenan. Tuhan kan bisa baca hati seseorang. Kalau saya sih nggak terpikir begitu. Kok bisa ya pikiran seperti bisnis gitu ya? Waduh, ya itu Pak, motivasinya yang penting. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Pak, bicara soal tadi orang yang tidak memikul salib dan juga tidak melepaskan apa yang menjadi miliknya, tidak layak menjadi murid. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah bicara soal murid ini hanya dikhususkan bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, atau untuk semua jemaat? Kesannya itu
yang mungkin pemahaman selama ini hanya untuk hamba Tuhan aja ini, yang perlu menyangkal diri, pikul salib, yang menderita, yang ditolak sana sini. Nah, lalu ada kata di situ tidak layak jadi murid. Apakah kata tidak layak ini berkaitan mengenai keselamatan, Pak? Tidak layak ini maksudnya tidak selamat, dia tidak mengalami keselamatan, Pak, kalau dia tidak menyangkal diri dan pikul salib tadi, Pak. Itu Baik, menjadi pertanyaan saya, Pak. Makasih, Pak. baik. Tuhan Yesus berkata begini, jadikan semua bangsa muridku. Nggak ada yang itu bukan murid. Yang itu biasa aja, simpatisan, nggak ada. Hanya murid. Jadi yang dimaksud murid bukan hanya hamba-hamba Tuhan, semua jemaat juga. Bahkan jemaat itu hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta yang hamba Tuhan. Itu yang benar. Jadi semuanya harus jadi murid. Kalau orang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, misalnya ngambekan, bagaimana mau jadi murid Tuhan Yesus? Bagaimana mau jadi berkat? Bagaimana buktinya kau mengasihi Tuhan? Kau tidak mengasihi Tuhan. Kau mengasihi dirimu sendiri. Ngambek. Dikit-dikit ngambek. Nggak bisa tough jadi murid Tuhan Yesus. Tidak bisa diandalkan Tuhan. Nggak selamat, Pak. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Itu jawabannya. Artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi dirinya sendiri dibanding Tuhan. Sebab kalau seseorang mengasihi Tuhan melebihi semuanya tadi itu. Orang tua, bahkan dirinya sendiri. Nggak mungkin dia ngambek. Kalau orang masih ngambek artinya masih mengasihi diri sendiri. Gitu. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Untuk Tuhan jawabannya. berkati. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati, Pak. Terakhir Ibu Farida. Mari, Bu. Bu Farida, kemana? Ya, Pak, maaf ya, Pak. ya. Shalom. Iya, Shalom. barusan Ya, buka pintu Pak. ya, ya, yuk silakan. Ya, Pak, ini tema malam ini salah satunya kan tentang agama tanpa belas kasihan Pak. Betul. Nah ini sebagai contoh kasus Pak, bagaimana sikap kita ya Pak ya, Ya, jika kita melihat seorang pemimpin agama atau gereja Pak. Nah itu tahu Pak kalau ada jemaatnya yang mungkin nggak mampu atau kesulitan makan, tapi dia selalu mengatakan ke jemaat tersebut untuk itu proses Tuhan terhadap dirinya dan harus banyak berdoa mendekat kepada Tuhan. Nah itu bagaimana Pak? oke, baik. Terima kasih. Itu di Alkitab firman Tuhan jelas. Hmm. Ya, jangan kau berkata, kamu berdoalah terhadap orang yang tidak bisa makan. Orang nggak bisa makan, harus kita kasih makan. Itu jemaat ya, kita nggak bilang seluruh dunia. Seluruh dunia nggak mampu juga kita beri makan seluruh dunia. Iya, Jemaat, jemaat. makanya saya kalau khotbah di jemaat lokal, itu begitu. Barang siapa tidak bisa makan, pasti kita kasih makan. Makan minum ya. Iya, Tapi jangan bilang, saya butuh mobil ya. Nggak bisa kalau itu. iya. Yang dasar makan minum bisa kita kasih. Harusnya semua gereja begitu. Bukan gini, orang lagi kelaparan, berdoa ya minta Tuhan. Kamu Hmm. pelitnya luar biasa kok berarti. Makanan aja kamu nggak mau kasih. Atau mungkin tuh proses Tuhan terhadap orang tersebut, Pak. Itu cerita lain. Proses orang terhadap Tuhan, terhadap orang itu nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang tahu bahwa orang nggak bisa makan, kita harus kasih. Nggak ada alasan begitu. Ini saya bicara makan minum ya, bukan yang Iya, lain ya. iya. Hmm. Itu pun saya nggak bicara gini. Orang antah berantah telepon, saya nggak bisa makan. Emangnya kita tahu lu nggak bisa makan. Banyak penipu di dunia ini. Hmm. Nggak bisa begitu. Lagi pula kita dengan keterbatasan yang ada, kita fokuskan jemaat lokal. Gitu. Ya, ini sebagai contoh misalnya jemaat aktif itu loh, Pak. Ya, apalagi aktif, ya kan? Iya. Ya, kalau cuma makan ya harus dikasih. Gitu, makan minum. Iya, Ya, karena kalau saya sering dengar dari Pak Wiknyo khotbah, itu salah satu yang kita harus lihat dalam satu gereja itu kebenaran dan keteladanannya ya, Pak ya. ya, betul, Nah, itu. betul. Sebab kebenaran tanpa teladan itu orang Farisi.
Iya, Munafik namanya. Gitu iya ya. Pak. Ya, siap. Itu saja. Iya, itu aja Oke, Pak. Tuhan Terima berkati. kasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Wah, malam ini agak singkat ya. Baik, gak apa-apa. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur. Di malam hari ini kami mendapatkan banyak hikmat yang tentunya sangat mendewasakan setiap kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur adanya GMM, Gereja Mula-Mula, dengan berbagai program di dalamnya. Kami percaya Tuhan akan pakai terus gerejamu ini untuk menyampaikan banyak kebenaran sampai ke ujung bumi dan banyak jiwa diselamatkan. Tuhan yang pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan yang melindungi gereja ini dari tangan-tangan jahat. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.